I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Jadi baik, di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran hari ini. Materi yang pertama tentang bahan atau tambahan pangan atau BTP. Ada yang sudah tahu? Ya, Ibu akan jelaskan. Bahan atau campuran bahan yang alami bukan merupakan bagian dari bahan baku atau pangan. Ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Antara lain, bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa. Jadi saya lanjut. Tadi ada pewarna bermacam-macam, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, dan puncak pada pengental. Nah, di sini ada jenis dan batas maksimum. Yang pertama, bahan tambahan pangan boleh digunakan jika tidak melebihi batas maksimum penggunaan dalam kategori pangan. Nah, yang pertama, memberi kesan menarik pada konsumen. Yang kedua, menyeragamkan warna makanan. Yang ketiga, menstabilkan warna. Yang keempat, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan makanan. Yang kelima, mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa macam pewarna untuk buatan makanan, seperti karamel, ada berwarna coklat gelap dan merupakan hasil dari hidrolis atau pemecahan karbohidrat, gula pasir, glukosa, dan sirup mal. Selanjutnya, beta korotan menghasilkan marga jingga sampai merah. Biasanya digunakan untuk mewarnai produk-produk minyak dan lemak seperti minyak goreng dan menggarang. Dapat diperoleh dari buahan seperti wortel, pepaya, sayur, dan buah-buahan berwarna merah atau oranye. Nah, di sini ada klorofil menghasilkan warna hijau, diperoleh dari daun seperti daun suji, daun pandan, katuk, dan seterusnya. Banyak digunakan untuk makanan. Nah, kurkumunin berasal dari kunyit, memberi warna kuning masakan. Nah, selanjutnya ada penguat rasa. Untuk memperkuat rasa atau mengidentifikasi rasa yang ada dalam pangan seperti garam, bensin, atau mengandung MSG, monosodium glutamat. Asam glutamat mengantar sinyal-sinyal antar sel otak dan dapat memberikan cita rasa pada makanan. Pengemulsi pengental. Pertama, untuk mendapatkan emulsi dari lemak dan air. Produk tetap stabil, tidak meleleh, tidak berpisah antar bagian lemak dan air. Kedua, mempunyai tekstur yang kompak seperti es krim, es puter, saus sardin, jam, jelly, sirup, dan lain-lain. Dari sini ada pengemulsi atau pengental. Ada beberapa. Yang pertama, agar, organik, dextrin, gelatin, gum, karagen, lecithin, CMC, dan pektin. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu antioksidan? Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan. Antioksidan itu ada beberapa. Butil hidrosional atau BHN, seperti lemak, minyak, dan menggarin. Yang kedua, ada butil hidrokolotium atau BHT, seperti terdapat dari makanan, ikan, beku, minyak menggarin, mentega, dan ikan asin. Yang ketiga, profiligal, terbuat dari lemak dan minyak makanan, menggarin, dan mentega. Yang keempat, tokoferol, seperti makanan bayi, kaldu, lemak, dan minyak makanan. Nah, selanjutnya, apakah
sudah tahu apa itu pengaturan keasaman makanan? Ya, di sini saya akan jelaskan. Menjadi lebih asam lebih atau menetralkan makanan seperti ada aluminium, kalsium, natrium, sulfat, yaitu terdapat di dalam soda kue. Ada asam laktat untuk makanan pelengkap, cerealia, makanan bayi, kolagen, pasta tomat, jam dan jelly atau buah-buahan. Anak-anak ada yang tahu itu pengawet bahan makanan yang berbahaya atau makanan yang sudah kadaluarsa yang tidak dipakaikan lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan yang berbahaya. Jika ada makanan seperti sering ditemukan pada bakso, mie basah, pisang molen, lemper buras, dan somai lontong, ketupat, dan pangsit. Nah, di situ makanan-makanan yang sudah tidak digunakan atau sudah tidak dipakai karena sudah kadaluarsa. Nah, ditambahkan pangan agar lebih kompak atau kenyal tekstur dan memperbaiki penampakan. Seharusnya tidak boleh ditambahkan pangan karena biasanya hanya untuk industri deterjen, anti pesek, dan berbahaya pada tubuh manusia. Nah, seperti makanan jika disajikan maka akan kegangguan dalam tubuh kita. Bisa kan membahayakan badan berasa tidak enak, mual, nyeri hebat pada perut bagian atas, atau pendarahan disertai muntah darah, diare, lemah, mengantuk, demam, dan sakit kepala. Nah, jika makanan tersebut mengandung koloksida tidak bisa dimakan atau tidak disajikan lagi. Nah, untuk menghindari hal tersebut, jika menemukan makanan seperti mie atau bakso yang berbau, segera dibuang atau tidak usah dimakan. Yes. Apakah di sini anak-anak udah tahu ciri-ciri pangan bermorfolin? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri pangan bermorfolin. Nah, ada beberapa ciri dan jenis pangan. Jenis pangan seperti mie basah, ciri-ciri tidak rusak sampai 2 hari pada suhu kamar 25 cm dan bertahan lebih dari 15 menit pada suhu lemari es 10 derajat Celcius. Yang kedua, bau agak menyegat atau bau formalin, tidak lengket dan mie lebih mengkilap dibandingkan mie normal. Nah, tahu, jenis pangan tahu dan ciri-ciri tidak rusak sampai 3 hari pada suhu kamar 25 derajat Celcius dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es 10 derajat Celcius. Tahu terlampau keras, namun tidak padat. Permukaan menjadi lebih kering, bau agak menyengat dan bau formalin. Ada beberapa ciri-ciri pangan dengan pewarna non-pangan. Jenis pangan seperti berbagai pangan yang diberi pewarna berbahaya ini. Ciri-ciri warna mencoklat dan cenderung berpendar. Yang kedua, banyak memberikan titik-titik warna karena tidak homogen, misalnya kerupuk atau es puter. Di sini ada homogen B. Disalahgunakan untuk kerupuk, terasi dan pangan jajanan yang berwarna merah pada industri tekstil dan kertas. Bila dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kanker. Ya mesti lihat. Disalahgunakan untuk kerupuk atau mie dan pangan jajanan yang berwarna kuning pada industri tekstil. Bila dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kanker pada paru-paru. Nah, di sini bahaya pewarna non-pangan seperti gangguan pada jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan, dan jaringan kulit. Inspirasi pada paru-paru, mata, dan tenggorokan, hidung atau usus. Nah, di sini ada
manifestasi keracunan. Keracunan akut seperti ringan, pusing, sakit kepala ringan, badan terasa sakit, berat mual, muntah, menggigil, kejang, perut sulit bernafas, keluar air liur, pupil mengecil, dan denyut nadi meningkat. Keracunan kronis, iritasi mata dan kulit, kelainan kongenital, kanker, mutasi gen, gangguan endokrin, gangguan reproduksi, gangguan darah, saraf, dan hati. Upaya mengurangi dampak tersebut, beli buah dan sayur yang memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan. Jangan beli jenis buah dan sayur satu tempat. Tanam sendiri, cuci sebelum dikonsumsi. Nah, demikian penjelasan materi hari ini. Apakah anak-anak ada pertanyaan atau sudah jelas? Nah, baik, Ibu akan menutupi penjelasan materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Nanti sampai jumpa di minggu depan. Selamat.